three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, setelah pertandingan kemarin ya, Arsenal menang 0-6 dari tim juru kunci ini ya kemarin, Sheffield United. Kita akan bahas ya pertandingan kemarin. Dan ya seperti biasa dalam pembahasan kita saya akan memakai format 5 hal dari pertandingan kemarin ya yang menurut saya menarik gitu. Dan kalau teman-teman mungkin punya hal menarik lain tentang pertandingan Arsenal kemarin bertamu ke Bramall, boleh yuk tulis di kolom komentar gitu ya. Ya, tidak berlama-lama saya ingin membahas tentang ya, ini satu kata yang sering digunakan untuk Arsenal ya beberapa pertandingan terakhir ini adalah dominasi gitu ya. Kenapa kata dominasi ini sering digunakan ya dalam permainan Arsenal? Karena Arsenal menangnya angkanya angka gede terus gitu kan. Sejak Januari itu gol paling sedikit yang kita ciptakan terhadap lawan itu adalah 2 gitu kan. Selebihnya menurut saya kayaknya lebih dari 4 ya, kayak selalu. Jadi sejak Januari itu di IPL kita selalu mencetak gol yang sangat banyak gitu kan. Dan kita baru-baru ini mencetak rekor baru gitu ya di IPL sebagai tim pertama yang bisa mencetak 5 gol atau lebih dalam 3 pertandingan away berturut-turut gitu ya. Mungkin dari teman-teman ya iyalah lawannya Sheffield gitu kan, pemain yang paling bontot gitu di IPL. Ya saya mau ngomong bahwa tidak ada tim yang mudah sebenarnya di IPL. Saya selalu mengatakan itu kan, bahwa tim di IPL ini nggak ada yang mudah. Jadi tim-tim papan bawah pun sering memberikan perlawanan yang berbahaya. Sering tim-tim besar itu kesandung justru di tim-tim papan bawah seperti ini di IPL gitu kan. Dan Sheffield sendiri ini kan saat ini sedang mati-matian juga, mereka butuh poin gitu ya untuk berjuang agar tidak degradasi musim ini gitu. Jadi Sheffield ini juga bukan lawan yang mudah seharusnya gitu, tapi Arsenal membuatnya mudah. Dan ini saya temukan ya di sebentar, ini di channel 442, dan menurut saya ini menunjukkan sekali ya tentang tadi kata dominasi ini ya, seberapa besar kita ini mendominasi gitu kan. Ini sebentar saya hide dulu untuk video saya ya, ini biar teman-teman bisa lihat secara lebih detail gitu kan. Kenapa Arsenal itu sangat mendominasi ya? Ini adalah lawan terakhir kita nih di IPL ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan terakhir kita di IPL yang tadi saya bilang sejak Januari. Kita tuh menjaga possession musuh nih di sini ya. Jadi lawan kita dalam memegang bola, kita menjaga mereka ini selalu di bawah 50% ya. Kita lihat ini Crystal Palace hanya bisa possession 35, Nottingham Forest 27, Liverpool 43, West Ham 39, Burnley 35, Newcastle 45, Sheffield kemarin ya 19%, mendekati suaranya Ganjar Pranowo ini ya. Ya ini jadi inilah possession yang membuat Arsenal ini dominasi gitu, karena menjaga sekali agar lawan ini tidak memegang bola. Selain tidak bisa memegang bola, kita juga menjaga shot on target mereka gitu ya. Ya oke lah, Sheffield United ini ya bisa 0 shot on target. Ya tadi yang teman-teman mungkin bisa bilang ya iyalah Sheffield United. Tapi kalau kita lihat nih ya, Newcastle, West Ham, dan Liverpool ini kita jaga hanya 1 shot on target. West Ham hanya 1 shot on target, Newcastle hanya 2 shot on target gitu. Jadi ini juga sangat luar biasa di mana Arsenal ini menjaga musuh ini tidak bisa punya kualitas serangan. Dan ini bisa kita lihat XG dari
tim-tim ini ya, Sheffield ini hanya 0,24, Newcastle 0,16, Burnley 0,31, West Ham 0,22, Liverpool hanya 0,37. Jadi intinya adalah Arsenal menjaga agar lawan-lawannya ini tidak punya kesempatan benar-benar untuk menciptakan peluang untuk mencetak gol gitu loh. Jadi ya inilah apa ya yang dimaksud dengan dominasi ini. Jadi benar-benar bahwa Arsenal mendominasi permainan gitu. Sejak Januari ini Arsenal ini selalu mendominasi permainan gitu. Kita lihat apakah bisa berlanjut terus gitu kan sampai dengan akhir musim. Saya harap bisa gitu, tapi ini bukan hal yang biasa apa yang dilakukan oleh Arsenal ini gitu. Teman-teman harus sadar bahwa dominasi yang dilakukan oleh Arsenal ini bukanlah sesuatu yang biasa. Ini sesuatu hal yang luar biasa, dan saya harap ini bisa berjalan momentumnya sampai dengan akhir musim gitu kan. Ya, itu. Ya, berikutnya kita juga mau bahas ini 3 pemain yang kembali dari cedera ya kemarin dan dipakai semua sebagai pengganti ya. Di babak kedua ini adalah Thomas Partey, Gabriel Jesus, dan Fabio Vieira. Yang menarik bagi saya kemarin itu adalah Fabio Vieira itu dipakai sebagai sayap kanan. Ya, jadi untuk menggantikan posisinya Bukayo Saka gitu. Jadi Arteta melakukan percobaan untuk Vieira ditaruh di sayap kanan, dan ya nggak jelek-jelek amat juga ya permainannya. Gabriel Jesus juga masuk di babak kedua. Kita lihat dia mendapatkan beberapa shot on target ya, yang sayangnya ya mudah juga untuk ditangkap oleh lawan gitu kan ya. Jadi ya kita lihat Jesus ini bagaimana ke depannya, karena memang juga pada saat Partey, Jesus, dan Vieira ini masuk itu pada saat Arsenal sudah agak apa ya, sudah bukan agak lagi, sudah sangat mengendorkan tekanan serangan, walaupun tidak mengurangi pressing, tapi tekanan serangannya udah lebih santai ya, jadi nggak terlalu ngoyo untuk mencetak gol lagi gitu. Jadi ya inilah yang menurut saya belum bisa juga menjadi satu patokan apakah memang ini mereka sudah kembali pada posisi terbaiknya atau justru orang-orang seperti Partey dan Jesus ini sudah kehilangan posisi starternya gitu kan. Bagi saya kemungkinan besar untuk pertandingan berikutnya ya, sebentar, pertandingan berikutnya ini Arsenal ini melawan Brentford ya, melawan Brentford ini ya kalau dari saya kemungkinan besar untuk central defensive midfield mungkin akan diturunkan Thomas Partey ya, untuk mencoba sebelum kita pertandingan melawan Porto gitu. Jadi untuk melihat apakah Thomas Partey bisa digunakan sebagai starter, menurut saya besok melawan Brentford kemungkinan besar saya merasa bahwa Partey akan diturunkan sebagai defensive midfield ya, sebagai jangkar kita, bukan Jorginho gitu. Walaupun menurut saya Jorginho beberapa kali ini sebagai starter dia juga bermain sangat luar biasa gitu ya. Ya ini hal berikutnya yang saya ingin bahas adalah duo mantan pemain Chelsea ini ya, Jorginho dan Kai Havertz, yang mereka juga bermain sangat luar biasa kemarin ya. Sekali lagi terima kasih Chelsea Shop gitu ya, dimana dua pemain ini sekali lagi menjadi pemain penting ya dalam pertandingan kemarin dalam hal progression passing, jadi untuk passing bola ke depan dan membuka ruang gitu kan, dimana kita lihat kemarin kayak Havertz itu 1 gol dan 1 assist ya, dan ya golnya Havertz itu kemarin juga sangat luar biasa menurut saya, setelah Martinelli itu bukan hanya dilanggar itu ya, dibanting itu kemarin Martinelli ya, kok nggak dapat kartu, itu pemainnya menurut saya sangat-sangat keterlaluan ya.
Cuman kalau dikasih pelanggaran berarti golnya Havertz itu menjadi tidak sah gitu kan, karena terjadi pelanggaran terlebih dahulu gitu. Tapi ya apa yang terjadi kemarin menurut saya merupakan kerjasama Arsenal yang memang benar-benar eh, luar biasa gitu ya. Kerjasama antar pemain itu benar-benar sangat fluid, sangat eh, cair gitu ya, benar-benar apa ya, sesuatu yang saya jadi fans Arsenal itu sudah sejak tahun berapa, 97 98 ya. Saya jujur baru kali ini, bahkan di era keemasan Wenger pun, saya benar-benar baru melihat Arsenal yang begitu menggilanya ini baru sekitar Januari, Februari, Maret ini gitu. Jadi eh, periode Januari, Februari, Maret ini benar-benar periode dimana saya melihat Arsenal ini pada performa terbaik ya. Tadi saya ngomong sejak saya 2007, ini adalah performa terbaik Arsenal yang pernah saya lihat gitu ya. Next kita ingin membahas tentang statistik tadi ya, sehubungan dengan performa terbaik Arsenal gini. Ya mungkin kalau teman-teman sebagai pendukung pendukung bukan pendukung lah ya, domba-dombanya Coach Justin gitu kan. Statistik nggak penting, statistik nggak penting. Saya ingin ya ini mengajak teman-teman untuk uh, yuk kita lihat statistik sedikit gitu ya. Yuk kita lihat statistik sedikit. Sebentar saya mau ya ini ya. Kita mau ngobrol sedikit tentang data, tentang statistik. Yang menurut saya menarik ini adalah statistik XG conceded ini ya di sini. Ini artinya apa? Artinya adalah kualitas tendangan lawan ke arah gawang kita yang kemungkinan itu akan berbuah menjadi gol gitu ya. Jadi XG conceded Arsenal ini adalah paling rendah ya di EPL. Ini XG conceded kita paling rendah ya. Dan teman-teman bisa lihat tiga yang paling rendah ini adalah top 3 kita ya, Arsenal, Manchester City, dan Liverpool. Dan kalau teman-teman lihat di 6 musim terakhir, 6 musim terakhir, silakan teman-teman cek 6 musim terakhir, yang menjadi juara ini adalah mereka yang dengan XG conceded terkecil gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan juga ini ya, ntar saya mau buka EPL table 2024 ya, ini ya. Arsenal saat ini dia sudah kebobolan, ini golnya ini adalah 23 gol ya. Terkecil juga dibanding top 3 ya. Ini 27, 25, Liverpool kebobolan 25, Manchester City kebobolan 27. Jadi Arsenal ini adalah tim dengan pertahanan terbaik saat ini. Dan kalau teman-teman lihat tadi kan, silahkan lihat 6 musim sebelum ini. Jadi selain musim ini, 6 musim ke belakang, teman-teman lihat. Ini adalah statistik yang sangat penting, di mana biasanya di 6 musim terakhir ini, mereka yang dengan XG conceded terkecil ini, mereka lah yang akan menjadi juara EPL ya. Jadi maaf, ini saya gini ya, kurang tadi ya. Jadi Arsenal ini dengan XG conceded terkecil di EPL ya, dengan dengan 18,8. Manchester City ini ya, tadi kok jadi ketutup nih. Arsenal dengan 18,8, Manchester City dengan 25,1, dan Liverpool dengan 33,2. Kalau nanti memang benar bahwa XG conceded ini yang menentukan juara, posisinya menurut saya adalah Arsenal nomor 1, Manchester City nomor 2, dan Liverpool nomor 3 di akhir musim gitu ya. Cuman ya ini bukan bukan ramalan sih, lebih ke melihat apa yang terjadi di
musim-musim sebelumnya. Nah inilah makanya hal kelima yang kita mau bahas. Dengan kemenangan Arsenal ini juga persaingan IPL ini makin panas. Jadi persaingan IPL ini kita makin panas ya, karena memang di pekan kemarin ini sama-sama menang semua ya. Manchester City comeback melawan Manchester United 3-1, lalu Liverpool menang di menit-menit akhir dengan golnya Darwin Núñez ya, di menit ke 90 plus 9 kalau nggak salah itu. Jadi ini akan menjadi persaingan yang sangat ketat gitu kan, dengan ya ini ya kita lihat di apa namanya di tabel, kita lihat di tabel IPL ini hanya beda masing-masing 1 poin antara peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3 ya. Arsenal dengan 61 poin, Manchester City dengan 62 dan Liverpool dengan 63. Dan ini menurut saya akan menjadi persaingan IPL terketat mungkin ya dalam sejarah IPL, dan mungkin akan benar-benar sampai dengan pertandingan terakhir gitu kan. Sampai pertandingan terakhir baru bisa menentukan siapa juaranya. Kita lihat, kita tinggal tersisa 11 pertandingan gitu kan. Arsenal kita lihat fixtures-nya ya. Sebentar, mana tadi saya sudah buka fixtures-nya Arsenal. Kita ke depan masih ada ini melawan Brentford yang terdekat ya. Lalu untuk melawan Chelsea kita ditunda karena Chelsea ada pertandingan FA Cup ya. Lalu berikutnya kita akan ketemu Manchester City di akhir bulan ini. Dan ini akan menjadi salah satu penentu juga, di mana ini menjadi pertandingan harus menang kalau kita ingin menjuarai IPL ya, melawan Manchester City ini, karena ini adalah kesempatan untuk melompati Manchester City. Lalu berikutnya melawan Luton, Brighton, Aston Villa, Wolves. Nah ini juga pertandingan penting ya, melawan Tottenham karena ini melawan tim tradisional Big Six. Lalu berikutnya Bournemouth. Lalu kita akan ketemu Manchester United juga ya, Mei. Lalu Everton, dan terakhir ini kita juga akan ketemu Liverpool di pertandingan benar-benar pertandingan pamungkas. Jadi ini bisa jadi pertandingan melawan Liverpool ini memang menjadi pertandingan penentu juara IPL. Bisa jadi loh gitu, bahwa pertandingan melawan Liverpool ini menjadi pertandingan penentu. Dan ya kita lihat nanti bagaimana ini kan pertandingan ini akan berjalan. Ya. Itu ya teman-teman, 5 hal yang menurut saya sangat menarik dari pertandingan kemarin ini di IPL ini ya. Dan ya semoga sih kita bisa menjaga momentum ini sampai dengan pertandingan terakhir. Dan ya kalau dari saya ini 5 hal yang menarik dari pertandingan kemarin. Kita menang melawan Sheffield. Kalau teman-teman punya hal menarik dari pertandingan kemarin, boleh yuk di like, ditulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih yang kemarin sudah menemani saya juga nonton live ya. Dan terima kasih yang sudah komen. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Kalau teman-teman mau bantu saya untuk bisa ke 500 subscriber ya, silakan subscribe. Itu aja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita berikutnya.